dilindungi dan diberkati Tuhan ya. Percaya hari ini kita mempunyai kesempatan dan kesehatan yang luar biasa, bisa enjoy firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Terima kasih atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Tuhan, urapilah hamba Engkau dan kami semuanya yang mendengar, yang menyampaikan firman Engkau, supaya kami sungguh bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama baca di Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiayai, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Wow, ini salah satu dari sekian banyak nubuat tentang Kristus. Adalah 53:7 yang melukiskan penderitaannya ya, menjelang ia disalibkan. Dalam penderitaannya ia berperilaku sedemikian rupa sehingga tampak benar bahwa ia tidak menderita sebagai penjahat. Sebab meskipun dianiayai dan membiarkan diri ditindas, Tuhan Yesus tidak membuka mulutnya, bahkan untuk membela diri sekalipun tidak. Sebaliknya, ia dengan bebas menawarkan diri untuk menderita dan mati bagi kita, dan sama sekali tidak menunjukkan keberatan. Nah saudara sekalian, inilah Tuhan Yesus kita. Ya, kadang-kadang hal inilah menghilangkan aib salib, bahwa ia dengan sukarela menyerahkan diri pada salib untuk tujuan yang agung dan yang kudus. Waktu kita baca ayat ini, kita bisa berpikir, Nabi Yesaya itu menulis ini berapa tahun, 100 tahun sebelum Yesus lahir. Dan dia sudah menyampaikan ke kita bagaimana sikap Yesus, anak domba itu. Dan dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Ya, Allah menjadi manusia, kita sebut dia anak Allah. Jangan salah paham bahwa Allah kita tidak married dengan Maria, tidak. Hanya meminjam rahimnya untuk melahirkan. Dan Yesus disebut anak Allah karena dia adalah Allah menjadi manusia. Dan dia datang ke dunia ini, dia disiksa, ya, digeredekin sampai akhirnya dia disalib. Tapi ada satu hal, dia tidak membela dan membantah. Inilah uniknya Kristus. Inilah indahnya kita jadi anak Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, dia mengalami setiap sengsara yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Nah, marilah kita sadar dan kita sungguh lihat sifat, tingkah laku dan segalanya Yesus lakukan semasa dia menjadi manusia. Ya, dengan hikmatnya ia bisa saja menghindari hukuman ini, dan dengan kuasanya ia bisa saja menolak pelaksanaan hukum ini. Tetapi ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Tugas ini Yesus terima menjadi seorang anak, karena dia adalah Allah menjadi anak, menjadi manusia, dia mau taat. Dan karena itu ia digiring seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian tanpa kesulitan atau keengganan. Dia adalah anak domba Allah di Yohanes 1 ayat 29. Dan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, bahkan di depan tukang jagal, demikianlah ia tidak membuka mulutnya, yang menunjukkan bukan hanya kesabarannya menghadapi penderitaannya yang patut diteradanin di Mazmur 39 ayat 10, dan kelemah lembutannya dalam menerima celaan di Mazmur 38 ayat 14, melainkan juga kepatuhannya yang dilakukan dengan sukacita, ya, terhadap bahwa dia telah menjadi manusia. Jadi kalau jadi manusia, dia harus taat, dia harus mau diam dan ikutin apa yang dia lakukan untuk menjadi teladan buat kita. Ya, nah inilah saudara-saudara indahnya Tuhan Yesus. Dengan kehendaknya ini kita dikuduskan, bahwa Yesus menjadi jiwanya sendiri, nyawanya sendiri sebagai korban bagi dosa kita. Nah inilah Yesus kita, inilah Tuhan kita. Ya, Kristus mempelagakan
jurus domba keluh di pembantaian. Inilah jurus yang paling sukar untuk kita pelajarin dan lakukan. Karena manusia punya kecenderungan untuk membalas kepada orang yang menghina dia, menyakiti dia. Kalau memang sudah dihina, disakitin, kita membalas, ya bukan? Kita akan membela, kita akan buka mulut. Nah, bahkan pembalasan kita lebih kejam. Ya, ada yang bilang, lu jual gue beli gitu loh. Apa yang Kristus pelagakan menjelang ia disalibkan harus kita lakukan juga. Memang sangat susah, bahkan hampir mustahil, karena ini bertentangan dengan kodrat manusia kita. Tapi jika kita bertekad mau melakukannya, pasti bisa, meskipun harus jatuh bangun. Ingat, jika kita mempraktekkan apa yang Yesus peragakan ini, akan menyenangkan Kristus, akan menyenangkan dia. Dan mari kita belajar jurus domba keluh di pembantaian ini bersama-sama. Ya, jangan kita khawatir. Di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, mari kita belajar. Yesus, Tuhan Yesus, atas firman Engkau dan kesempatan yang Kau berikan buat kami. Berkatilah kami supaya kami bisa menjadi hamba Engkau, pelaku firman Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.